Jesus Christ, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, till we leave, glory, glory, glory. Grow now and forever, grow now and forever. Amen. Till we leave, glory, glory, glory. Grow now and forever, grow now and forever. Amen. Oh, here we go, Risers! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. Jesus Christ, till we leave, glory, glory, glory. Grow now and forever, grow now and forever. Amen. Till we leave, glory, glory, glory. Grow now and forever, grow now and forever. Amen. 2 Peter 3. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sebelah jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganmu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, mari kita memuji Tuhan. Semuanya semangat. Adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Jasnakan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka dengan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik? Masih harus semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama hancurkan si iblis. Kita mau sama-sama angkat pujian yang mengatakan maskar iblis dihancurkan. Dengan semangat ya. Maskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita, siapkan telinga kita, biar kita benar-benar mengerti firman Tuhan, cerita firman Tuhan lewat kakak yang akan menyampaikan. Sebelum itu yuk sama-sama kita angkat pujian lagi. Kita mau angkat pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nanti kami silakan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Urapi kami semua Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak akan lewat dengan sia-sia, tapi biar firman-Mu Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kak Santi percaya kalian yang ada di rumah selalu baik-baik saja dan tetap sehat. Amin. Oke, hari ini Kak Santi mau menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu adik-adik yang ada di rumah
harus fokus ya, jangan ada yang main-main. Oke, dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab, dan jangan lupa juga siapkan buku catatan. Soalnya selesai firman Tuhan nanti, Kak Santi akan memberikan pertanyaan buat adik-adik. Oke, sama-sama kita buka dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini. Nah, dan minggu lalu juga Kanaya udah sharing firman Tuhan mengenai penguasaan diri. Nah, pada hari ini Kak Santi akan membahasnya lebih lagi, oke? Nah, adik-adik, dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 yang tadi kita sudah baca, Kak Santi mendapatkan ada dua golongan orang. Ada dua golongan orang. Yang pertama, mereka yang hidup menurut roh. Dan yang kedua, mereka yang hidup menurut daging. Nah, apa itu mereka yang hidup menurut roh? Nah, hidup menurut roh adalah seseorang yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, misalnya mereka yang mau melakukan firman Tuhan, atau mereka yang mau sering baca Alkitab, yang meluangkan waktu mereka untuk selalu berdoa, itu adalah mereka yang hidup menurut roh. Hidup mereka yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan mereka yang hidup menurut daging, seperti misalnya kemarahan, mereka yang suka marah-marah, mereka yang cemburu, mereka yang iri hati, mereka yang selalu berselisih, mereka yang memiliki hati yang sombong, mereka yang tidak memiliki kasih, mereka yang tidak murah hati, atau hati mereka itu jauh dari damai sejahtera. Mereka selalu kayak suka marah-marah terus. Nah, itu adalah contoh dari mereka yang hidup menurut daging, adik-adik. Oke. Nah, Kak Santi mau mengajak kepada adik-adik bagaimana cara kita supaya supaya keinginan daging yang ada dalam diri kita mau usir, kita mau lawan, supaya keinginan daging itu sudah tidak lagi menguasai diri kita. Bagaimana caranya, Kak Santi? Yang pertama, kita harus hidup menurut roh. Atau yang tadi Kak Santi sudah bilang, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, maka dari itu adik-adik, dalam kehidupan kita, kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus mempunyai buah-buah roh. Kak Santi tahu dan Kak Santi sudah percaya, kalian pasti sudah tahu apa itu buah-buah roh. Nah, dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, adik-adik bisa baca di rumah apa itu buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu juga ada di dalam lagu-lagu sekolah minggu loh adik-adik. Kak Santi percaya kalian pasti sudah hafal. Seperti ini lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu lagunya adik-adik.
Nah, Kak Santi berharap kalian yang ada di rumah harus hafal ya buah-buah roh itu. Nah, adik-adik, kalau kita hidup dalam buah-buah roh, kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi sesama kita apa itu buah-buah roh, maka iblis pasti tidak akan senang dan pastinya keinginan daging itu perlahan-lahan akan menghilang dari kehidupan kita kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Santi mau dan Kak Santi berharap adik-adik yang ada di rumah jangan hidup menurut kedagingan adik-adik, tetapi mari hidup menurut roh. Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, selalu taat, selalu menolong. Kalau ada teman yang kesusahan, adik-adik tolong. Atau mereka yang mau ditolong, adik-adik sebagai punya rasa saling mengasihi, adik-adik harus tolong. Nah, itu adalah hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai senjata firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, adik-adik, kita harus punya senjata firman Tuhan. Nih, kita harus punya senjata firman Tuhan. Kenapa adik-adik kita harus punya senjata firman Tuhan? Karena kalau kita punya senjata firman Tuhan dan kita lakukan, iblis tidak akan segan-segan untuk tinggalkan kehidupan kita. Iblis pasti takut kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita mempunyai senjata firman Tuhan. Nah, maka dari itu adik-adik, Kak Santi mengajak adik-adik bagaimana cara kita supaya kita tidak dikuasai dengan keinginan daging kita. Ya, yang itu yang tadi Kak Santi sudah bilang di poin pertama, kita harus hidup oleh roh dan mempunyai buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus mempunyai senjata yaitu firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, hanya 2 poin saja yang Kak Santi berikan kepada adik-adik. Kalau adik-adik lakukan di rumah atau adik-adik lakukan kepada sesama atau sekeliling adik-adik, Kak Santi percaya adik-adik akan memiliki karakter yang serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saja memiliki karakter yang sungguh luar biasa dan sempurna. Maka dari itu adik-adik, Kak Santi mau adik-adik memiliki karakter seperti Tuhan Yesus yang mau saling mengasihi, yang tidak marah-marah, yang tidak iri hati. Kalau ada orang punya yang lebih, adik-adik bersyukur saja apa yang ada yang dalam diri adik-adik. Adik-adik bersyukur saja. Jangan iri hati, jangan cemburu, jangan suka berselisih sama teman-teman, dan jangan juga suka egois, jangan suka mementingkan diri sendiri. Kalau misalnya macam ada teman yang mau minta tolong, adik-adik harus tolong, jangan pentingkan diri sendiri, tapi adik-adik harus menolong. Oke adik-adik, Kak Santi berharap dan Kak Santi mau adik-adik lakukan firman Tuhan dan jangan lupa selalu jaga-jaga kesehatan. Oke adik-adik? Oke, tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kak Santi mau berikan pertanyaan buat adik-adik. Nah, pertanyaannya adalah, dengar baik-baik ya. Dan Kak Santi berharap ketika kalian sudah melakukan ketika kalian sudah mengisi jawabannya, jangan lupa ya, di tag akun Instagram kita Star Kids Altar Philadelphia dan tulis jawabannya di bio Instagram kita. Oke? Pertanyaan pertama, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, hidup menurut daging itu seperti apa. Yang kedua, berikan contoh dalam kehidupan adik sehari-hari, hidup menurut roh itu seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana cara adik-adik atau bagaimana cara kita
untuk melawan keinginan daging kita supaya kita seperti serupa dan segambar Kristus. Oke? Ditunggu jawabannya dan jangan lupa tag akun Instagram kita ya adik-adik. Nah, oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Oke, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kami untuk hidup lebih lagi menurut roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah Bapa, apa yang kami sudah dengar hari ini kami bisa praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, pada hari ini juga kami juga tidak lupa bawa dalam doa buat mama papa kami yang ada di rumah, buat keluarga kami. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, memberkati juga studi anak-anak sekolah minggu, biar Engkau juga selalu berikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kau melihat bangsa kami Tuhan, di mana bangsa kami ini terkena pandemi virus corona Tuhan. Biarlah Engkau melingkupi bangsa kami, Kau sembuhkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami ini Tuhan, agar bangsa kami dapat terhindar, agar bangsa kami ini Tuhan bisa kembali pulih dan bisa berjalan kembali seperti sedia kala Tuhan Yesus. Memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden bersama jajarannya, dan juga tim medis bersama para dokter, para perawat yang lainnya Tuhan, dan juga tim keamanan, kepolisian, TNI, Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu berikan mereka kemampuan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka dalam menangani setiap COVID-19 yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di luar negeri. Kami serahkan kehidupan mereka, biar kekuatan, kesehatan, pemulihan yang total Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kami. Biar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan saat-saat ini bisa hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga usaha pekerjaan, keluarga besar mereka diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian. Tuhan Yesus berkati. Knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Oh, here we go, Risers! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ.